Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian semua? Welcome back to my YouTube channel. Oke guys, kalian pasti penasaran ya, kenapa rambut gue pendek sekarang? Nah, buat kalian yang mau kepo, boleh. Nih, di sini nih, ya. Nah, seperti yang kalian lihat kemarin di postingan Instagram gue, kali ini gue bakal bikin video Q&A. Jadi beberapa dari kalian kan udah kasih gue pertanyaan nih, oke gue bakal jawab sekarang di sini. Jadi ini adalah first Q&A gue. Nah, sebelumnya makasih juga ya buat kalian yang udah kasih gue pertanyaan. Thank you buat partisipasinya. Jangan lupa subscribe. Pertanyaan pertama ini ada dari Alexa Enfield Dai atau deh. Ceritain awal mula jadi pemain sinetron. Oke, awal mulanya itu adalah dulu pada saat sinetron ya. Dulu pada saat tahun 2000 gue datang untuk casting di salah satu in-house televisi swasta di Jakarta. Nah, dari situ gue datang waktu itu sama nyokap gue ya, dengan kepercayaan diri yang gue miliki ya, gue tunjukkan kalau gue sebelumnya udah pernah iklan ini itu, terus di tes acting juga. Alhamdulillah dapat kabar baik, gue diterima. Dan dulu itu judul pertama sinetron gue adalah Aldo dan Jin Kocak. Gue berperan sebagai Aldo. Nah di situ juga gue bermain sama beberapa pemain senior kayak Salim Bungsu, ada Tio Duarte, sama ada Eksanti kalau nggak salah. Ya pengalaman yang cukup menyenangkan lah di sinetron pertama gue. Next, pertanyaan kedua ada dari Nazwaf 12. Pertama kali syuting tahun berapa dan apa nama filmnya? Oke, tadi udah gue jawab. Ini film ya? Oke. Kalau film itu buat tahun 2004 atau 2003 gitu, gue lupa. Nama film ya, kalau film tuh dulu Mutiara Pulau Umang. Mutiara Pulau Umang itu dari production Alenia Pictures kalau nggak salah. Next, pertanyaan ketiga dari Tiara N. Apa hal selanjutnya yang harus Kak Antik Rahman capai di masa depan? Apa cukup dengan menjadi artis saja? Oke, kalau untuk dengan menjadi artis saja, menurut gue gak cukup. Karena gue merasa masih ada beberapa hal dan potensi yang bisa gue gali di dalam diri gue sendiri yang masih bisa dikembangkan. Jadi buat kalian juga seperti itu ya. Jadi kalau emang kalian melihat ada peluang-peluang lain dalam diri kalian, kenapa gak kalian kembangkan aja gitu. Apa hal selanjutnya yang harus dicapai masa depan? Yang harus dicapai masa depan ya banyak lah. Contoh cita-cita gue, terus ya pokoknya banyak yang harus masih gue kejar dalam karir gue juga. Kehidupan gue juga masih banyak yang harus dikejar. Tuh. Next, pertanyaan keempat, murinor.pky6508. Kakak biasanya selama pandemi ini ngapain aja Kak? Atau ada kegiatan apa Kak? Oke, yang seperti kalian tahu, selama pandemi kita harus patuh sama pemerintah. Pemerintah memberikan kita kebijakan PSBB, terus juga nggak boleh kemana-mana kan kemarin itu. Selama di rumah aja ya kita work from home, udah gitu ya gue tetap mencoba untuk tetap berkarya ya. Contohnya seperti ini, punya channel YouTube sendiri ya. Gue berharap semoga channel YouTube ini gue juga bisa menghibur kalian lah. Next, Saskia Almirani. Hal yang berkesan buat Kak Atik waktu syuting Hard Series. Oke, hal yang berkesan selama syuting Hard Series itu banyak banget. Karena selama syuting Hard Series itu kita satu lokasi itu berada di puncak ya, lokasi di puncak. Dan yang paling berkesan menurut gue semuanya, karena selama Hard Series itu ya kita syutingnya kekeluargaan banget gitu loh. Sama pemain-pemain lain juga ya kalian tau lah, deket banget. Terus sama kru-krunya juga deket banget, sama sutradaranya Om Haikal juga, sama sutradaranya Tante Ayu juga deket banget semua. Jadi udah kayak ngerasa keluarga aja, kayak ketemu keluarga kedua gitu. Jadi sangat-sangat nyaman. Oke, next, Anita 593.
Jika ada tawaran untuk main sinetron Hard Series season 3 dan pemainnya Hard Series season pertama, minat gak untuk main lagi? Oh jelas lah, kalau ini gue mau banget asli. Ya hitung-hitung juga bisa reunian lah. Dan gue juga yakin pasti kalian mau kan, nungguin kan. Doain aja ya, semoga ada keajaiban Hard Series 3, pemainnya Hard Series yang pertama. Oke, next. Menurut ini dari Sunaring SP. Menurut Kak Atik, sukses itu apa? Dan gimana cara kita buat meraih kesuksesan itu? Nice. Bagus. Pertanyaan bagus banget. Ini pertanyaan yang ke-6 ya. Nah, menurut gue sukses itu adalah di saat lo punya ambisi, punya cita-cita, lo punya mimpi yang tinggi, dan lo sudah meraih itu semua, ya itulah adalah titik kesuksesan lo. Pada umumnya seperti itu. Dan gimana cara kita buat meraih kesuksesan itu ya? Kalau gue pribadi, lo punya 3 hal. Lo harus punya 3 hal. Yang pertama adalah lo konsisten sama apa yang lo lakuin. Komitmen itu penting. Yang ketiga adalah lo tanggung jawab sama 2 hal pertama ini, konsisten dan komitmen. Itu insya Allah dengan lo menjaga ketiga hal yang tadi gue bilang, ya pasti apa yang lo inginkan, lo cita-citakan juga tercapai. Next, pertanyaan ke-7 dari Yudhistira. Nah, Kak Atik, apa keluh kesahnya selama menjadi artis? Nah, keluh kesah ya, gini, setiap pekerjaan, segala macam bidang pasti ada pro dan kontra. Oke lah, kita perhalus, bukan pro dan kontra, ada plus minusnya. Plus minusnya kalau gue sebagai public figure atau lebih halusnya adalah pekerja seni. Kalau jadi pekerja seni itu ya suka dukanya jelas pasti ada. Contoh misal lo syuting, lo pulang pagi, terus punya waktu libur yang nggak tahu kapan. Kadang-kadang Sabtu Minggu juga syuting. Terus ya itulah, lo pulang pagi, Sabtu Minggu kadang syuting juga. Kadang-kadang pengalaman hari H1 mau lebaran aja lo masih syuting juga tuh pernah. Terus di hari H lebaran juga syuting pernah. Ya paling syuting callingan siang gitu pas sorenya pernah gue kayak gitu. Itu tapi semuanya dibawa happy sih sama gue, karena ya gue memang passionnya di situ dan gue juga enjoy sama pekerjaan gue. Jadi ya kalau kesah itu gue ubah menjadi suatu energi positif. Seperti itu, Yudis. Nah, next. Ini pertanyaan yang ke-8. Ada pertanyaan dari Aul.lia30. Kapan nikah, Kak? Terus kriteria istri idamanmu seperti apa, Kak? Nah,